الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut ke acara ketiga, yaitu kata sambutan oleh pimpinan cabang Curug. Kita persilakan untuk Bapak Prawana Sucianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Itu untuk menjalin silaturahmi ini akan lebih erat lagi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak monoton untuk tausiah aja, tapi alhamdulillah sepertinya ke depan-depannya mungkin kita adakan juga bentuk lain mungkin seperti itu. Mungkin kita rekreasi alam atau apa seperti itu. Jadi mohon maaf mungkin ada sebagian bawa peci, ada yang tidak, ya seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih atas kedatangan tamu Ustadz Romi Sofyan. Selamat datang Pak Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini maka silaturahmi arisan rutinitas kita sebagai tuan rumah kami mengucapkan sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang terhormat kita muliakan dan kita doakan semoga panjang umur, sehat selalu Bapak Kepala Pegadaian Cabang Curug. Yang terhormat saudara-saudaraku seiman dan seakidah, walaupun kita berlain kulit tapi kita tetap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetaplah jadi manusia yang tahu diri dan tawadu kepada Allah. Orang yang bijak itu kata Allah, bukan orang yang pandai berdandan dalam hidup atau orang yang mahir mencari rezeki dalam hidup ataupun orang yang mempunyai pendamping yang lebih baik daripada orang lain. Tidak. Orang yang bijak adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya kesulitan hidup dalam kehidupan itu bukan perkara harta sebenarnya, tapi tidak mampunya kita memanage hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak pernah cukup. Berapapun yang diberikan kepada manusia, manusia tak akan puas sejauh manusia tidak bersyukur kepada Allah. Maka ingatlah pesan Rasulullah. Ingatlah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, ingatlah waktu hidup sebelum datang mati. Perlu diingat. Hidup ini tak lama, ibarat pohon yang kita lihat hari ini. Di saat dia tanam, dia hijau, siapapun yang menengok pasti indah rasanya. Tapi setelah disadari atau tidak kena hujan dan panas, siang dan malam dia hadapi,
hijau itu menjadi kuning. Itulah manusia. Dipakai atau tidak bermanfaat umur kita ini, tetap akan mati kembali kepada Allah. Namun saya ingatkan, khairun nas, sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita tak bisa membahagiakan orang lain, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain. Itu. Yang kedua, ingatlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Seenak apapun hidangan yang dihidangkan oleh orang kepada kita makan, mau merek Amerika atau Italia ataupun rendang Padang, kalau yang makan itu sakit, tak ada enaknya hidup. Betul tidak? Tak ada enak. Kalau badan sudah sakit, melihat pun tidak enak. Melihat istri pahit rasanya, tak ada nafsu segala macam. Udah disentuh kiri kanan, diam aja dia. Kenapa? Memang sarafnya sedang diuji oleh Allah. Maka dengan rezeki yang paling mahal itu ternyata adalah sehat. Kalau Anda tak percaya, saya doakan hari ini, besok sakit semua. Mau? Biar tahu betapa indahnya sehat itu. Kalau badan sehat, makan dengan apapun enak. Makan dengan jengkol enak, ikan asin enak, pete enak, daging apalagi. Tetapi kalau sudah sakit, KFC pun pahit rasanya kita lihat. Rasa-rasa masuk tak ke mulut ini. Begitu indahnya Allah berikan, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Makanya saya pesankan kepada bapak-bapak, baik-baik sama bini. Baik-baik sama bini. Karena apa? Bapak akan melihat nanti bagaimana budi hatinya seorang istri. Kalau bapak jahat sama istri, tak pernah perhatian, dompet ada 3 lubang, 1 siluman, tak ada jujur di antara kita, mungkin istri tak bisa bercakap banyak tapi hatinya berontak. Karena wanita punya sifat, dia mampu memaafkan tapi sulit melupakan. Itu wanita. Jangan tengkar pula. Saya tak bela siapapun nih, ini kejadian alam ini. Itu kalau kita jahat, ini jamaah saya ada macam ni. Saya ni Bu, alhamdulillah ceramah sudah antar kota provinsi. Saya banyak terima curhat. Di saat tua dia merasa iba dan menangis. Pak Ustaz, begitu jahatnya istri pada. Emang kenapa? Apa yang Allah lakukan waktu itu? Memang saya yang salah, Pak Ustaz. Waktu banyak uang, saya kurang perhatian sama bini. Waktu punya duit, banyak kebohongan dan kesembunyi. Saya sering bilang ada acara luar kota, ada rapat luar kota, rupanya dia duduk di pinggir kota. Ternyata setelah sakit, apa terjadi? Waktu dia sakit, jangankan mengangkat nasi, ngangkat sendok pun tak mampu. Datanglah bininya. Ini bang, makan. Inilah gara-gara kau tak baik sama. Itu pasti terjadi. Tapi kalau istrinya disayang sampai mati, ingat, anak bakal pergi diambil orang. Ibu akan pergi meninggalkan kita, meninggalkan keluarga juga punya urusan. Yang bisa menemani kita sekejap adalah istri pasangan kita. Tapi tengok-tengok juga, kalau istri macam ni tak baca dulu, cari yang baru. Ya, punya istri bertingkah pula. Bunga bukan setangkai, kubang bukan sekok. Ada pula bini ni lebih galak daripada istri. Saya tanya, kenapa kau takut sama istri? Saya tak takut, tapi bini lebih berani berawak dulu. Sama lah tu. Jadi pergunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Yang kedua, pergunakan waktu rezekimu berlimpah, waktu kaya. Saya kasih tahu kepada saudara, uang yang ada dalam peti kita, rekening kita itu tak semuanya milik. Contohnya, kalau kita tak mau bersedekah, kalau kita tak mau berbagi, Allah akan ambil dengan caranya sendiri. Apakah anak kita kecelakaan? Apakah rumah kita akan kemalingan? Atau kita diberi sakit oleh Allah sehingga rekening itu terkuras habis? Itu cara Allah. Tapi kalau ibu rajin bersedekah, bapak rajin berbagi, saya pastikan insya Allah akan sehat selalu hidup. Coba, kenapa? Kita memikirkan orang yang tak makan, sementara kita berkelimpah makanan. Yang selanjutnya, tadi apa dah? Sampai jam berapa nih? Ya, ada yang bertanggung jawab sini dah. Saya datang sebelum jam 1.
Diundang hidup saya baru sekali ini ngisi di majelis pegadaian. Dan paling bagus sambutannya, belum datang saya menyambut mereka. Nah ini sumber hidup nih. Saya harap besok diundang lagi lah ya. Insyaallah, insyaallah. Hari ini saya hadir bukan karena keinginan saya, juga bukan keinginan Pak Zul, tapi ini takdir Allah yang mempertemukan kita. Kalaulah bukan karena rahmatnya, kita tak bisa berjumpa hari ini. Kalaulah bukan izinnya, kita tak bisa ikut arisan hari ini. Maka apa yang terjadi hari ini adalah kehendak dari Maha Kuasa. Bisa jadi 1 menit yang akan datang akan terjadi sesuatu yang kita tidak Allah Akbar. Kita tidak tahu, tetapi yakinlah kalau niat datang dari rumah ke sini untuk bersilaturahmi, maka 2 yang dapat. Pertama, makan kenyang, awak kenal sama orang. Tapi kalau niatnya mau cari nasi, ternyata tiba-tiba kecelakaan, mati, maka dia tak dapat nilai-nilai silaturahmi dan pahala, cuma dapat nilai makan tinggal kenal. Nah, innamal a'malu bin, sesuatu itu tergantung niatnya. Saya ntar lagi kita akan merasakan beberapa hari lagi kita akan menghadapi Ramadan. Nah, ini pesan saya, ingat ya. Tanggal 1 insya Allah kita udah tarawih. Bagi yang tarawih. Tanggal 2 Jumat subuh jam 4 kita lalu sahur. Terus pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dan persiapan? Nih, andai kata ada di antara kita yang puasanya bolong-bolong, bayar cepat hari. Karena barang siapa yang masih berutang puasanya, sengaja dia tak bayar, maka dia harus melunaskan dulu baru dia masuk Ramadan. Ini tak main-main. Kalau tak percaya matilah besok. Kita tengok benar dia azab kubur. Yang kedua, belum terlambat. Ganti. Kalau 5 kita tak puasa, ganti 5 hari. Kalau seminggu, ganti seminggu. Kenapa? Puasa adalah hak Allah. Sama dengan sholat. Andai kata kita meninggalkan sholat 5 tahun lamanya sholat Isya umpama, satu aja waktu, maka sholat tidak bisa diganti dengan melainkan dengan sholat itu sendiri. Kalau tidak, 5 tahun yang lalu menjadi catatan yang tidak bisa dihilangkan dengan amal ibadah. Walaupun dia baik sama orang, akhlaknya baik, bersedekah di mana-mana, baca hafal Al-Quran bagus, tapi tak sembahyang dia, ditolak amal semua. Karena apa? Karena Rasulullah pernah bersabda, amalan yang pertama diperiksa Allah sholat, bukan harta, bukan sedekah. Andai kata sholatnya baik, maka semua amalnya dianggap baik oleh Allah. Bonus coy. Tapi kalau tak baik sholatnya, walaupun dia sering bantu orang banyak, bantu masjid, tapi dia tak sembahyang, untuk apa engkau beramal kalau engkau tidak berkomunikasi kepada Allah? Macam mana Pak Ustaz kalau seandainya saya nak sholat, sementara umur awak sekian, umpama 5 tahun awak tinggalkan sembahyang, tiba-tiba dapat hidayah, alhamdulillah, menjelang mati ada mulai hidayah, maka catat bulan berapakah Anda mulai tinggalkan sholat, berapa tahunkah Anda meninggalkan sholat, dan sholat apa saja yang awak tinggalkan. Baru namanya qadha. Qadha itu bagaimana caranya Pak Ustaz? Begini, kalau kita sholat Isya, setelah kita sholat Isya di rumah ini, maka bangkitlah lagi, qomat dan pasang niat sengaja aku mengqadha sholat Isya 4 rakaat. Selama berapa tahun? Selama awak tinggalkan. Karena kalau tidak, ini 1 kali awak tinggalkan sholat, berhak awak dibenamkan 40.000 tahun ke dalam neraka. Kalau tak percaya, tak apa-apa, saya tak suruh percaya. Kalau mati, matilah surat. Percaya boleh? Kalau tak percaya, saya balik ni. Ya. Jadi Ramadan sebentar lagi datang. Ya. Ada cerita pada suatu hari Rasulullah lagi berkhutbah khutbah Jumat. Tiba-tiba Rasulullah mendiam, langsung seraya mengatakan macam ini. Lagi khutbah, dia mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Yang berdoa malaikat Jibril, yang ngaminin Rasulullah. Kira-kira dikabulkan? Penting gak ya? Penting coy.
Karena melihat Rasul seperti itu, sahabat penasaran. Kenapa di saat Rasulullah mengaminkan mukanya merah? Sedih luar biasa. Setelah khotib ditunggu oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang terjadi sebenarnya dengan diri? Tak biasanya engkau mengaminkan. Apa kata Rasulullah? Tadi datang malaikat minta aminkan doanya. Apa doanya ya Rasulullah? Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima kuasa istri yang durhaka kepada suami. Amin, kata Rasul. Istri walaupun banyak baca Quran, banyak ibadahnya, kalau dia menyakiti suaminya, maka sia-sia amal ibadah. Karena apa? Kalau dia belum berumah tangga, dia harus taat kepada ibunya, seorang istri. Tapi kalau dia sudah berumah tangga, maka diambil alih oleh suaminya. Maka barang siapa yang disuruh istri, buat kopi, buat dewe, sakit hatinya, bisalah dia mencari alasan mencari bini yang baru. Daripada dia menambung dosa setiap hari, lebih baik aku bukan tidak mencintaimu, mungkin sudah habis jodohku di sini bersamamu. Selesai. Ini ngasih tahu saja, enggak ngasih tahu. Saya bukan bela-bela istri, saya kasih tahu saja, bukan bela suami, tidak. Maka seorang istri yang solehah tidak cukup cantiknya, tidak cukup dengan memasaknya, tidak cukup dengan menemani, tapi jauh lebih menerima apa yang diberikan suami dengan ridho. Berapa duit dikasih suami, itulah berkahnya. Suami panggil, dia datang. Tampak di suami memanggil, dia menawarkan, insya Allah istri ini akan solehah dunia akhirat. Ini tidak cinta awal bulan. Tahu ke cinta awal bulan? Rata-rata suami balik awal bulan, bini tak biasa bersolek nyari. Merek bedaknya Koslau, harga 300 tu. Balik dia pas suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cantiknya, bedaknya merek, lipstiknya bermerek. Buka pintu, disambut tangan suami, diciumnya tangan suami, dibukakannya sepatu. Luar biasa nggak punya istri gitu? Belum selesai kita dulu ada ditawar, bang, abang mau mandi atau makan dulu? Indah tidak? Ya, kalau mau mandi ada siapin anduk. Mandi dulu ya dek. Oh ya mandi. Setelah mandi disusukan, bang tahu nggak? Adik masak enak loh. Apa? Tempuyak sama petai bang. Wadah. Ikan mas sama tempuyak bang. Oh kesukaan abang banget tuh iya. Akhirnya makan lawat sama-sama. Setelah makan baru bang. Ini kan awal bulan. Tuh lihat tuh istri tangga bang kemarin aku tengok dia ke toko emas. Masa si abang kepala bagian gak bisa beli emas? Karena suami ini lah utang budi lah kemakan tempuyak itu tadi. Lah disambut dari rumah ke pintu. Tak mungkin lah dia tolak. Ayolah dek dalam hatinya amati pula. Dapat pula dia gerabak awal. Tapi bertahannya sampai 15 hari. Lah masuk tanggal 16, 17. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah buka pintu dan kunci. Tak ada sambut lagi. Pada tengok tunggu, ada makan, ayo apa yang ada makan. Bang kalau dah makan aja bang ya. Nanti kalau sudah makan, tolong cuci piring. Kalau bertemu macam ni, kira-kira mungkin tak tahan macam ni. Katanya lah kepada hati yang sedang gelisah. Nah saran saya sebelum penyesalan itu ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Itu betul kata Rasulullah. Kalaulah berpisah baru terasa indahnya punya istri. Karena apa? Mengganti istri itu gampang, tapi mencari istri yang setia itu sulit. Mengatakan aku cinta itu gampang, tapi orang yang mencintai kita itu sulit. Kenapa? Ada faktor X terkadang mengendalikan semua itu. Nah istri-istri, tolong tengok suaminya. Kalau wajahnya agak murung, janganlah tanya duit. Bang, lah makan? Belum bang. Dah ngopi belum? Lah siap makan ngopi baru tanya bang, aduh dah sedikit duit. Apa? Awak nak beli pembalut bang Alwin? Kadang-kadang suami pula tukang beli pembalut. Itu terjadi dengan saya. Saking sayangnya wak, karena jujur mengikuti keinginan istri sejauh kita mampu itu bukan berarti takut istri. Disitulah letak kesetiaan. Jangankan wajah,
kotoran pun aku selamatkan demi kebahagiaan kita. Nah, sayang sama istri ya. Suami tolong hormati istrinya, sayangi, dan istri baik bulan. Jangan pernah berkata A, kelak dulu membentak itu tak boleh. Jangan. Karena apa? Menjadi janda itu bukan enak. Menjadi janda bukan enak. Menjadi duda bukan pernah deh. Semuanya sama-sama tidak indah. Yang selanjutnya sudah. Sudah lanjut. Sudah setengah 4 ini ya. Tak terasa nih di YouTube tak sepanjang itu. Lanjut. Yang selanjutnya. Ya Allah, kata malaikat, jangan kau terima ibadah puasanya seorang hamba, entah itu sedekahnya, entah tarawihnya, entah puasanya, sejauh anak itu, manusia itu durhaka kepada ibu dan bapak. Ingat, sehebat apapun kita, kepala cabangkah kita, ataukah kita direkturkah kita, atau pengusahakah kita, kita tidak pernah terjadi semacam itu kalau tidak dari orang tua kita yang mendidik kita. Itu pasti. Barang siapa seorang anak tidak lagi, ini cuma terjadi, seorang anak tidak akan pernah berkah hidupnya kalau rumah tangga tidak berkah, tidak berumah tangga tidak berkah, cari rezeki agak susah. Kenapa? Kunci cuma satu, pasti dia tidak memperhatikan ibu dan bapaknya. Itu pasti. Waalaikumsalam. Ini ada Ustaz dengar. Silakan Mas. Nih, selamat datang. Siapa namanya ini? Ini paling jauh di mana tinggal ya? Bengkulu ya? Apa ya? Bahwa kita maklum aja. Agak lambat loading tadi. Ah, sampai di mana tadi? Nah, kalau udah bisa saya tak lanjut dah. Jadi selama ini wajib aja cakap tadi. Apa sampai di mana tadi? Doa orang tua. Jangan mendurhakai ibu dan bapak. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi. Ada seorang anak menelepon ibu. Karena anak jarang pulang. Anak jarang pulang menelepon ibunya. Sampai dia pun berkata, dapat telepon nak, kapan kau balik? Aduh mak, belum tahu lagi mak. Mungkin kalau sempat saya balik, oke? Terima juga mak. Suatu hari dapat dia berita, nak, ibu dapat kabar. Kabarnya engkau baru beli mobil ya nak. Alhamdulillah bu. Alhamdulillah rezeki hari ini saya dapat mobil. Emak juga senang. Berapa bulan lagi dapat pula kabar dari temannya. Nak, kabarnya kau udah beli rumah baru nak. Alhamdulillah mak, saya lah beli rumah baru mak. Alhamdulillah mak juga senang, pandai kali kau bahagiakan keluargamu. Yang ketiga dapat informasi bahwa si anak ini beli anjing dari Belanda. Harga anjing itu 50 juta. Nah, mak dapat kabar, iya mak. Kabarnya awak beli anjing ya, anjingnya dari luar negeri. Iya mak. Tiap hari awak perhatikan, ya iya mak. Awak kan awak mandikan tuh anjing mak. Dengarkan baik-baik ya nak. Demi Allah nak. Andai kata aku bisa kembali, belingat aku bisa jadi anjing nak. Biar kau perhatikan aku, biar kau tengok aku, biar kau lihat aku, kau beri makan aku nak. Daripada aku jadi manusia tapi kau tak pernah nanya. Ingat, pernah nggak terjadi sama kita? Yang lebih parahnya lagi banyak. Bulan puasa mau datang, emak masih hidup, rumahnya tak jauh dari sini ke Payang, masih juga minta maaf lewat telepon. Patut tak jadi anak macam itu. Emaknya di Kepayang, emaknya di Bengkulu, dia di Curug, tapi tak sanggup dia ke Bengkulu, tak sanggup dia, hanya lewat SMS dan WA. Ini anak durhaka. Bukan begitu cara. Ibumu, dia tuh nggak minta apa-apa. Yang pertama, dia lihat wajahmu udah senang hatinya. Kau tanyakan, nak makan apa nak, udah senang hatinya. Sekarang apa yang kata dia? Kita diwariskan harta, kadang diberikan ilmu, disekolahkan kita. Pernah nggak kita mendoakan ibu bapak kita? Orang yang jahat adalah bukan orang yang tidak pernah ke masjid, bukan orang yang tidak bersedekah, tetapi orang yang tidak pernah mendoakan kedua ibu bapak. Siapa yang tak sembahyang berarti dia tidak mendoakan ibu
bapaknya. Karena setelah sembahyang wajib doakan. Mulai hari ini, sebelum kaki itu jauh melangkah, surutlah ke belakang sikit. Bertobatlah kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan kepada ibu kita hari ini, nanti akan dilakukan anak kita kepada kita. Kita buktikan. Itu pun karma, nggak bisa enggak ya. Nah, mumpung kalau orang tua masih hidup, datangi. Yang mati gimana? Pesan orang tua ingat. Nah, kau sembahyang jangan kau tinggalkan. Nah, itu berbakti. Nah, kau jangan lupa ya puasa jangan bolong ya nak, kecuali kau sakit. Puasa lah kau, jangan tak puasa pula. Sebab sekali kau melingkar, berarti kau ingkar dengan apa yang telah dinasihati orang tua. Yang masih hidup bapaknya datang, wahai Pak Ustaz, ibu saya masih hidup, bapak saya masih hidup, tapi berpisah. Jangan kau bahas pisahnya, tapi dari situlah sumber daging nasabnya kepada kamu. Itu urusan mereka. Nah, sekarang ibu bertanya, Pak Ustaz, boleh nggak saya tanya? Boleh nggak Pak Ustaz? Bagaimana hukumnya kalau kita laki-laki sejauh mana berbakti? Kita udah punya istri ini. Tanggung jawab kita kepada orang tua bagaimana? Saya kasih tahu. Menafkahi mertua tidak wajib. Nah, ini perlu diingat bagi laki-laki. Tapi kalau dia tak mampu, bolehlah kita bantu. Ini bukan wajib. Tetapi bagi laki-laki, memakahi ibunya bapaknya wajib. Karena itu perintahkan Allah. Karena dia mencari. Maka kalau ada istri yang melarang suaminya memberikan orang tuanya nafkah, itu istri yang durhaka. Karena mengajak yang tak baik, jangan salah. Jadi kalau dapat, mertua dapat, ibu bapak kita dapat. Jangan kita seorang ibu berkeadilan, aku minta keadilan. Kenapa? Mak bapak dikasih, mak abang, mak aku macam mana? Tengok dulu. Yang lebih dianjurkan bagi laki-laki, jaga ibumu sampai dia kembali kepada Allah. Itu lagi, walaupun dia punya istri, ingat. Tetapi kalau mertua kesusahan, kalau bisa kita bantu, bukan bermaksud membedakan, tetapi ukurannya di situ. Nah, yang selanjutnya, terakhir, tidak usah penyampaian. Saya tengok bunyi perutnya gendang, dadung. Lapar kayaknya. Ya Allah, jangan kau terima orang yang memutuskan silaturahmi. Amin, kata. Dalam hidup kita akan berjumpa dengan orang yang tidak setuju sama kita. Cepat. Akan ada sidang sengketa kita sama dia. Saya katakan kepada muslimin, perbedaan itu akan menjadi rahmat dan ibadah kalau kita dewasa. Enaknya rendang bukan karena daging. Enaknya rendang bukan karena kadar api. Enaknya rendang bukan karena bumbunya, tapi bersatunya beberapa yang egois menjadi satu, maka enaklah rendang. Orang kita ini kalau egois diperturutkan, tidak ada jadi pemenang, semua jadi pecundang. Tetapi kalau kita mau melangkah, mengalah untuk maju 2 langkah, itu yang cerdas. Maka jangan pernah berpikir orang akan senang sama kita semua. Jangan, capek. Jangan pernah berpikir orang buat baik sama kita semua. Jangan, karena itu capek. Tapi berpikirlah bagaimana kita memberi kebaikan dan menjaga kebaikan itu. Sebab apa? Memberi kebaikan terkadang tidak menjadi arti kalau kita rusak kebaikan. Contoh, kalau tidak karena sianu, kalau tidak karena ambo, sianu itu tidak bakal menjadi orang hebat. Itu sudah habis amal. Tahukah kita kenapa Allah menggerakkan hati kita membantu? Itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jangan pula kita remehkan dia bawahan ataupun dia sapam, karena suatu saat bisa Allah angkat derajatnya. Bagi Allah itu gampang, ayyakuna kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, yang hina pun akan dimuliakan tanpa ada proses yang panjang. Hidup penuh misteri, hidup penuh teka-teki. Maka berjalanlah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pada akhirnya, tolong bulan puasa jangan ada yang tidak puasa. Manfaatnya apa? Nanti saya akan jelaskan, tapi waktu singkat. Ada pertanyaan ibu, Pak Ustaz. Saya buka ini pertanyaan jemaah. Bagaimanakah hukumnya kalau itu menyicip sambal nak masak? Siapa yang bisa jawab, tunjuk tangan, baliklah. Baliklah. Kau dapat bisa jawab, tetap bisa jawab, tolong bayar semua ni.
Nih, hukum mencicip sambal itu kalau hanya di ujung lidah langsung dikeluarkan lagi itu sah. Tapi kalau sesendok 2 sendok itu bukan cicip namanya. Di ujung lidah, jangan di tengah lidah. Bertanya lagi, ini pertanyaan orang supaya merasa ibu bertanya. Bagaimanakah hukumnya? Kalau kita sebelum sahur bolehkah kita berhubungan? Karena suami pada khawatir semua nih, kalau macam ini tak bisa, Ustaz, jangan khawatir. Kalau ada di antara kita berhasrat sebelum subuh kita berhubungan dan akhirnya setelah berhubungan kita bersahur, maka ada berapa pendapat. Yang pertama, kalau memang tak mau mandi minimal berwuduk dulu. Berwuduk baru kita sahur. Nah itu. Yang tak boleh lah masuk imsak kita berhubungan. Nah, itu fatal. Banyak rajanya. Siapa yang pernah? Banyak jadi. Banyak jadi. Kalau itu terjadi, maka dia harus memberi 60 bagi majlis makan. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ini tidak terjadi pada akhirnya. Karena waktu sudah membatasi kita. Ini bukan salah saya. Mungkin kelalaian saya. Terlalu cepat datang sehingga jamaah menganggap remeh pertemuan ini. Saya pun sudah memaafkan ini. Mungkin karena ustaznya kaleng-kaleng kali ya. Jadi ada perlu kan ya. Di YouTube bisa tengok. Jangan macam itu. YouTube beda dengan live ini. Kalau ini hatimu yang tersentuh. Kalau di YouTube paketmu yang sedih. Itu kalau wabillahi. Ada yang mau bertanya belum? Belum. Ada yang bertanya dah? Kalau ada bertanya saya balik nih. Ngapu di sini. Macam makin aja dari tadi dulu. Karena tak ada yang bertanya, saya sudahi dulu. Saya pengennya ada bertanya tentang puasa, tentang wudhu, tentang apa. Cuman saya rasa orang pegadaian ini bukan ahli saja menggadaikan perasaan, tapi dia pandai pula menggadaikan yang lain. Saya tak tahu, saya tidak ada. Pada akhirnya saya doakan semua kita mudah-mudahan sehat selalu. Ya, kita doakan Pak Zuni selalu sehat ya. Saya tidak bisa membayangkan penderitaan. Sudahlah pensiun tak perlu sehat. Aduh. Ini penipu saya. Ini saudara saya juga. Iya, saya ini orangnya nggak bisa yang nyanyi dia itu siapa adanya. Karena yang nyanyi dia itu penuh kebohongan. Saya apa adanya. Kita doakan Pak Zul harus tabah menerima apa adanya. Kalau kira-kira tak nyaman, lapangan itu besar. Jangan hidup susah memilih, tapi tidak mampu memilih ini jadi masalah. Ada pilihan, tapi tak mampu memilih itu masalah paling berat. Engkau berhak menentukan hidupmu seperti apa di dunia dan akhirat. Kita semua punya hak untuk menentukan hidup kita. Jika andai kata hidup ini bisa dipertahankan, why not? Tapi jika ada simpang jalan yang harus memisahkan, jangan ada kebencian. Berpisahlah baik-baik. Tapi bukan berarti saya nyuruh bapak ibu berpisah, jangan begitu. Maksudnya berpisah dari ikat. Oh, saya bilang begitu. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon dibantu buka YouTube saya Ustadz Robi Sofyan, like, subscribe. Saya baru 1 bulan buat YouTube tuh. Sudah keluar 6 video. Alhamdulillah. Saya tidak butuh. Saya ingin membuat YouTube itu tujuannya bagaimana orang lebih leluasa mendengarkan dakwah saya. Karena mendatangkan sosok saya itu terkadang kata orang sulit. Sebenarnya nggak sulit. Kalau ada waktu saya sesuai dan cocok, insya Allah pas. Tapi kalau nggak sesuai nggak cocok, itu nggak bisa. Tukang gali kuburan aja itu harus dibayar tuh keringatnya. Masa Ustaz dengan sana aja? Mana nggak bisa? Nah, macam itu. Saya ngasih tahu itu kalimat tetangga sebelah. Bukan ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
take so much